Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan dari Universitas Islam 45 Bekasi. Program studi saya Penjas Kesrek dengan NPM akhir 45. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa materi tentang tunarungu, tunanetra, tunawicara, tunadaksa, tunalaras, dan juga tunagrahita. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas UAS dari mata kuliah Penjas Adaptif. Yang pertama ada tunanetra. Tunanetra yaitu adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dari indera penglihatannya. Penyebab tunanetra dapat terjadi sejak atau setelah bayi lahir, antara lain kerusakan pada mata, saraf mata, atau juga ibu yang menderita penyakit Gonorrhea atau penyakit mata lain yang menyebabkan ketunanetraan, dan juga bisa akibat dari kecelakaan. Cara mengajar dari anak tunanetra ini adalah mempunyai beberapa metode. Yang pertama ada metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, metode sorogan, metode borongan, dan metode drill. Ada beberapa cabang olahraga dari tunanetra ini. Yang pertama ada atletik, renang, tenis meja, catur, goalball, futsal, bowling, voli duduk, judo, dan angkat berat. Yang kedua ada tunarungu. Tunarungu yaitu adalah secara umum dapat diartikan seseorang sebagai yang tidak dapat mendengar, dapat dimungkinkan kurang dengar atau tidak mendengar sama sekali. Penyebabnya bisa disebabkan oleh 1. Keturunan, 2. Campak Jerman dari pihak ibu, 3. Kompilasi selama kehamilan dan kelahiran, 4. Radang selaput otak atau yang biasa disebut meningitis. Yang kelima ada otitis media, yaitu adalah radang pada bagian telinga tengah. Kemudian ada penyakit anak-anak, radang, dan luka-luka. Cara mengajar anak tunarungu ini yaitu adalah gunakan mimik muka dan bibir yang jelas terlihat kepada anak tunarungu. Pertama ada bisindo, atau bisa disebut bahasa isyarat Indonesia menggunakan kedua tangan. Yang kedua ada SIBI atau sistem bahasa isyarat Indonesia menggunakan abjad satu tangan. Ada beberapa contoh yaitu program yang dapat diterapkan sebelum pembelajaran dimulai, kemudian rencana untuk hari pertama di kelas, kemudian ada ide proaktif untuk membantu siswa tunarungu merasa nyaman secara sosial dengan teman-teman sekelasnya. Kemudian ada taktis pengajaran praktis yang data digunakan sepanjang tahun ajaran saat mengajar atau membina. Cabang olahraga dari tunarungu ini adalah renang, lari, bola voli, bola basket, dan softball. Yang ketiga ada tunawicara. Secara umum, tunawicara adalah orang yang mengalami gangguan pada alat bicara atau kerusakan dari suara, artikulasi dari bunyi bicara dan atau kelancaran bicara. Penyebabnya ada disfungsional pada otak, kemudian ada pembelajaran bahasa yang kurang tepat, ada juga hambatan dalam proses suatu bahasa, ada juga kegagalan dalam mengatur aspek bahasa, dan yang terakhir ketidakmampuan berkomunikasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Cara mengajarnya yaitu memahami etiologi atau penyebab gangguan bicara serta dampak pada atribut fisik. Bisa juga memahami jenis atau klasifikasi gangguan bicara dan bahasa dan bagaimana dampaknya pada program pembelajaran pendidikan jasmani. Pahami kemungkinan individu dengan gangguan bicara dan bahasa dalam menunjukkan keterlambatan perkembangan psikomotor yang mengaruh kinerja otak.
Cabang olahraga dari tunawicara ini ada tenis meja dan juga football. Yang keempat ada tunagrahita. Tunagrahita yaitu bisa disebut kemampuan berpikir di bawah rata-rata dari orang normal dan memiliki keterbelakangan mental karena keterbatasan kecerdasannya. Penyebabnya bisa disebabkan oleh sebelum lahir dan juga pada saat lahir. Jika sebelum lahir terjadi pada waktu bayi pada masih dalam kandungan, seperti campak, diabetes, cacar, virus tokso, si ibu yang kekurangan gizi, pemakaian nafsa, dan juga perokok berat. Pada saat lahir bisa disebabkan oleh gizi buruk, busung lapar, demam tinggi yang disertai kejang, kecelakaan, dan radang selaput otak. Cara mengajar anak tunagrahita yaitu yang pertama adalah memecah pelajaran menjadi langkah-langkah sederhana. Yang kedua, menurunkan tingkat frustasi dan memungkinkan pembelajaran terjadi. Yang ketiga, perkenalkan ide-ide baru dalam pendekatan fisik dan langsung. Keempat, ada melakukan kunjungan ke lapangan untuk memberikan siswa pengalaman yang berarti. Kemudian ketika siswa mengeksplorasi sesuatu secara fisik, pengetahuan akan melekat kepadanya. Dan yang terakhir, sabar dalam memberikan pembelajarannya. Cabang olahraga tunagrahita yaitu kemungkinan bisa semua cabang. Yang terpenting adalah pelan dan sabar untuk mengajarkannya. Contohnya yaitu bisa renang. Kemudian ada tunadaksa. Tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak, tulang, sendi, dan otot. Sedemikian rupa sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Penyebabnya bisa dari akibat polio, kecelakaan, keturunan, cacat sejak lahir, kelayuan otot, peradangan otak, dan kelainan motorik yang disebabkan oleh kerusakan pada pusat syaraf. Cara mengajar tunadaksa bisa menggunakan metode ceramah, diskusi berkelompok, praktek, dan cabang olahraga tunadaksa yaitu adalah wheelchair basketball atau basket dengan kursi roda. Kemudian ada sepak bola, ada juga adaptive snowboarding. Dan yang terakhir adalah tunalaras. Tunalaras adalah gangguan atau hambatan atau kelainan tingkah laku sehingga kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Penyebabnya mungkin terjadi karena faktor keturunan genetik, neurologis, faktor biokimia, atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut seperti yang dikatakan Trianto Prisvalio. Faktor biologi dapat terjadi ketika anak mengalami keadaan kurang gizi, mengidap penyakit psikotik, dan juga trauma atau disfungsi pada otak. Dengan cara mengajar anak tunalaras yaitu yang pertama mengetahui apa yang anak inginkan, kemudian memberikan pola belajar take and give. Ketiga, tidak memaksakan kehendak. Keempat, memberikan ruang pada anak untuk berkembang. Yang kelima, memberikan batasan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Dan yang terakhir adalah menerapkan pola kasih sayang dan perhatian dalam kegiatannya. Cabang olahraganya bisa renang. Baiklah, sekian dari saya videonya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.